Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran siang hari ini, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Oke, sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari hari ini, sebelumnya Ibu telah menjelaskan tentang saldo. Saldo apa? Ada yang masih ingat? Saldo normal. Kita kan kemarin belajar nih ada 5 akun dan letak saldo normalnya gimana. Akun yang pertama ada akun A, akun yang kedua ada yang ketiga, betul. Yang keempat, betul. Dan yang terakhir adalah. Nah, di sini Ibu akan memainkan games namanya tepuk debit kredit. Jika Ibu mengatakan akun yang letak saldo normalnya ada di debit, kalian harus tepuk 1 kali. Sedangkan ketika Ibu mengatakan akun yang letaknya ada di kredit, kalian tidak boleh tepuk. Bisa dipahami? Bisa. Kita coba ya. Aset berada di debit. Ulangi lagi. Aset. Beban. Ingat, tepuknya kalau di debit 1 kali, kalau di kredit tidak boleh tepuk. Oke, ulangi lagi. Pendapatan. Ayo, masih salah. Konsentrasi ya. Konsentrasi lagi. 1, 2, 3. Aset. Pendapatan. Beban. Aset. Pendapatan. Liabilitas. Wah, good job buat kalian semua. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang konsep persamaan dasar akuntansi dan bukti transaksi. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini agar kalian itu tahu gimana sih konsep dari persamaan dasar akuntansi dan bukti transaksi itu seperti apa. Sebelum kita memasuki materi, Ibu ingin tanya, apakah yang di sini pernah pergi ke swalayan terus mendapatkan struk dari yang kita beli? Struk itu namanya apa? Ada yang tahu? Nota. Betul sekali, itu namanya nota. Lalu kalian kalau beli sesuatu nih, entah itu beli check out Shopee atau ke toko pembelanjaan, itu kalian catat tidak? Wah ya, ada juga yang dicatatkan biar tahu nih pengeluaran dan pemasukannya seperti apa. Nah, di sini kita akan membahas terkait itu. Pertama, Ibu akan memaparkan sebuah video tentang konsep persamaan dasar akuntansi, terutama penggolongan akun. Karena sebelum kita memasuki ke persamaan dasar akuntansi, kita harus tahu nih akun-akun apa yang harus dimasukkan ke persamaan tersebut. Yang kedua, nanti Ibu akan memaparkan sebuah PowerPoint terkait bukti transaksi. Tolong disimak baik-baik videonya ya, karena ini berkaitan dengan tugas yang akan kalian kerjakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas yang namanya persamaan satu dalam akuntansi. Apa yang dimaksud dengan akun? Akun adalah tempat mencatat terjadinya perubahan kekayaan dalam perusahaan. Akun juga dikenal dengan istilah rekening. Akun dalam akuntansi terbagi dua, satu akun real dan kedua akun nominal. Akun real adalah kelompok akun nyata dan pada umumnya berwujud secara fisik, sedangkan akun nominal adalah akun yang bersifat sementara, artinya hanya berlaku dalam satu periode akuntansi. Akun real terbagi atas 3, 1 harta, kedua kewajiban, ketiga modal. Berikut ini adalah penjelasan dari akun real tersebut. Yang pertama, harta. Harta dalam akuntansi disebut juga aktiva atau aset.
Harta memiliki arti sebagai jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan usahanya. Harta atau aktiva terbagi atas empat. Satu, aktiva lancar yaitu uang kas dan harta yang sangat mudah dijadikan uang atau umur pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, investasi adalah penyertaan modal dalam jangka panjang dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga. Yang ketiga, aktiva tetap berwujud adalah harta berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dan yang keempat, aktiva tetap tidak berwujud adalah harta yang tidak memiliki wujud fisik. Berikut ini nama-nama akun yang termasuk ke dalam aktiva. Yang kedua, kewajiban. Dalam akuntansi, kewajiban disebut juga dengan utang atau liabilitas. Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang. Kewajiban terbagi dua. Satu, utang jangka pendek, yaitu kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan utang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Berikut ini nama-nama akun yang termasuk ke dalam kewajiban. Yang ketiga, modal. Modal disebut juga dengan kapital atau ekuitas. Modal adalah selisih antara harta dengan kewajiban dan merupakan hak milik perusahaan. Modal terbagi atas empat. Satu, modal beli. Dua, modal pinjaman. Tiga, modal saham. 4, global usaha. Pembagian akun kedua adalah akun nominal yang terdiri atas pendapatan dan global. Kelompok akun nominal yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan disebut juga dengan revenue. Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan. Dan pendapatan terbagi atas dua. Satu, pendapatan jasa atau pendapatan usaha. Yang kedua, pendapatan di luar usaha seperti pendapatan bunga dan laba penjualan harta. Kelompok akun nominal yang kedua adalah beban. Beban disebut juga dengan expense. Beban adalah pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Beban terbagi atas dua. Satu, beban usaha. Dua, beban di luar usaha. Berikut ini adalah nama-nama akun yang termasuk ke dalam beban. Oke, setelah kita menonton bersama terkait konsep dasar persamaan dasar akuntansi, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit nih tentang bukti transaksi. Apa itu bukti transaksi? Bukti transaksi adalah bukti pendukung atas terjadinya transaksi pada perusahaan. Bukan hanya perusahaan saja, bisa jadi pada swalayan atau ketika kita melakukan transaksi. Bukti transaksi ini terdiri atas dokumen yang di dalamnya itu memuat tanggal transaksinya, terus kita transaksi apa, jumlahnya itu berapa, dan harganya itu berapa. Di sini ada yang tahu nggak bukti transaksi itu apa aja selain nota? Betul, ada lagi? Betul. Ada yang tahu lagi? Pasti kalian tahu hanya itu saja ya kan? Ya. Di sini jenis-jenis bukti transaksi itu ada dua, bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal ini bukti transaksi yang dibuat khusus untuk perusahaan saja atau di dalam lingkup perusahaan.
Sedangkan untuk bukti transaksi internal, eksternal itu bukti transaksi yang ada hubungannya dengan perusahaan lain. Seperti kita beli di swalayan atau perusahaan beli ke perusahaan yang lain. Contohnya untuk yang pertama nih bukti transaksi internal di lingkup perusahaan ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk merupakan bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Jadi kalau perusahaan itu menerima pendapatan dari perusahaan lain, dari perusahaan itu pasti ada bukti transaksinya, bukan dibiarkan begitu saja, perlu dicatat. Yang kedua ada bukti kas keluar, merupakan bukti bahwa perusahaan itu telah mengeluarkan uang tunai. Jadi kalau misalnya perusahaan menggaji karyawan, membeli alat atau utang dan lain-lain, itu pasti dicatat dan buktinya itu masuk ke dalam bukti pengeluaran kas. Untuk contoh yang ketiga, pada bukti transaksi internal ada memo. Memo di sini bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan untuk bagian-bagian lain di perusahaan tersebut yang berisi perintah pencatatan. Jadi pimpinan perusahaan ini menyuruh bagian bawahannya untuk melakukan apa? Misalkan di sini ada pimpinan menyuruh untuk bagian pembukuan, melakukan penyusutan peralatan aktiva tetap, harap disusutkan 100% dari harga perolehan. Jadi ini kan perintah dari atasan ke bawahannya di lingkup internal perusahaan. Yang berikutnya ada bukti transaksi eksternal. Untuk yang pertama kwitansi. Kalian tahu kan kwitansi itu seperti apa? Ada yang bisa memberi contoh? Kwitansi? Kwitansi membayar, betul. Yang selanjutnya itu ada cek. Cek di sini adalah suatu perintah kepada bank dari orang yang mendatanganinya untuk membayarkan sejumlah uang yang tertulis. Jadi pimpinan nih memerintahkan kepada bank untuk memberikan sejumlah uang kepada suruhannya. Jadi melalui cek ini nanti bank akan menyetujui dan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh pimpinan itu. Untuk yang ketiga ada billet giro. Di sini adalah surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan. Jadi kalau misalnya kita mau memindah bukukan dalam perusahaan itu bukan asal memindahkan saja, ada bukti transaksinya yaitu yang bernama billet giro. Betul. Untuk yang selanjutnya ada faktur nih. Faktur itu bukti transaksi pembelian maupun penjualan yang dilakukan secara kredit. Kredit itu apa sih maksudnya secara kredit? Betul, utang atau dicicil ya. Itu di sini di sebelah kanan kita bisa lihat ada faktur pembelian dan yang di sebelah kirinya merupakan contoh dari faktur penjualan. Yang berikutnya ada nota kontan. Nota kontan itu nota atas pembelian atau penjualan yang dibayar secara tunai. Kayak misalnya kita ke swalayan itu beli, kan tidak mungkin kita ngutang kan, pasti membayar kontan. Nah itu bentuk nota kontan salah satunya contohnya seperti ini. Yang berikutnya ada nota debit. Nota debit ini adalah surat bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan yang dibuat oleh pembeli. Jadi misalkan suatu perusahaan beli sesuatu nih, nah ternyata barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan yang diinginkan pembeli itu, maka kalau mengembalikan itu pembeli harus membuat ini nota debit, tidak boleh mengasal mengembalikan begitu saja. Untuk yang terakhir itu ada nota kredit. Nah nota kredit ini kebalikan dari nota debit. Kan tadi yang membuat nota debit itu kan pembelinya, sedangkan kalau nota kredit ini yang membuat penjual. Jadi penjual itu menerima dari pengembalian return barang itu buktinya melalui bukti nota kredit ini. Baik, untuk video yang telah Ibu paparkan dan penjelasan yang Ibu jelaskan, di sini adakah yang masih belum mengerti atau kurang paham nih? Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Bagian kwitansi itu ada akuntan materainya. Ya. Bentar ya. Ya. Harus pakai materai atau opsional? Kalau materai itu tergantung opsional ya. Soalnya kalau materai itu biasanya akan mungkin dalam hal itu perusahaan tidak mau lebih resmi lah. Intinya lebih resmi maka memakai materai. Jadi kan
istilahnya materai itu lebih kelihatan kalau transaksinya itu bersifat resmi. Dulu waktu kita membayar, misal membayar UKT dulu kan apa namanya tidak memakai materai kan, ya itu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Jika tidak ada, oh boleh silakan. Mana? Lilin. Limit. Oh, limit kan kalau misalnya cek ini kan kepada bank ya. Di bank kan pasti ada ketentuan nih. Cek itu dibatasi atau tidak. Tentunya kan kalau kita ngambil uang aja atau ngambil transaksi itu dibatasi. Kalau cek kan pastinya tentu ada pembatasan. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Ya, oke. Sekarang Ibu bagi menjadi per kelompoknya 5 ya. Silahkan kalian membentuk kelompok. Di sini Ibu punya LKPD nih terkait yang sudah Ibu jelaskan. Kalian di sini akan diminta menggolongkan akun. Kemarin kan sudah Ibu bagi handout ya tentang materinya. Yang baca pasti bisa menjawab ini karena nanti Ibu tunjuk 2 perwakilan kelompok untuk maju dan kita koreksi bersama. Silakan untuk membentuk kelompok terlebih dahulu. Berlima ya, satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan bergabung. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Sisanya boleh bergabung kemana? Baik, Bu. Siap. Oke, silakan bentuk lingkaran untuk mempermudah. Gabung ya, kalian gabung ya. 1. Ini, ikan sama ini. Ya. Silahkan. Ayo, kita kerja kelompok. Serah mau masuk sini, boleh. Silak Ridwan masuk sini ya. Gabung sini. Oh iya, wis, nggak apa-apa. Oke, selamat mengerjakan. Ibu kasih waktu 7 menit ya. Baik, Bu. Siap. Semangat. Ya. Yang dibingungkan tidak? Masih belum ya? Masih belum, masih OTW ngerjakan. Semangat ya. Ya, terima kasih, Bu. Belum oke. Diisi namanya jangan lupa ya. Gak apa-apa.
Ayo dikerjakan. Kalau kalian baca handout pasti paham kok. Semangat, semangat. Oh, gak apa-apa. Isi sesuai perintahnya ya. Betul, di titik-titik itu. Ya, dibaca ini dengan baik, oke? Apa ada yang sulit? Ya, Bu. Arum sakit tak? Sakit tenggorokan gitu. Oh, cepat sembuh ya. Sariawan. Iya. Emang sekarang musim panas ya, jadi harus banyak-banyak minum. Iya, Bu, cuacanya tidak mendukung. Betul, jaga diri ya kalian. Kok Bu pelajaran hari ini? Wah, siap. Bagus Ridwan. Tinggal 3 menit lagi ya. Positif diterima dari pinjaman dulu. Terus nomor BKN ini tadi ya, nomor BKN 00231 di nomor BKN jam itu 00231. Terus jumlahnya kita di 10 jumlah ya jumlahnya. Terus nomor ceknya di nomor cek 342. Terus tanggal ceknya Ada yang udah selesai belum? Belum semua. belum Bu, masih tahap. Oh, belum iki. Transaksi tanggal Perwakilan. dan diterima imbalan bagian penerima kasus atas transaksi tanggal. Transaksi tanggal ini. Laporan transaksi saat ini menerima pelunasan transaksi. Ada kan di sini ada 2 tanggal kan? Nah, menurut kalian yang mana nih?
Iki berarti tanggalnya gini deh. Tanggal diterima ini kan berarti transaksi yang dibayarkan. Kalau set ini berarti kan yang sebelumnya dibayarkan. Kan soalnya gini, ini tanggal 15 Mei menerima pelunasan, berarti kan tanggal Ini jangan lupa kirimnya diisi. kan. Terus transaksinya di tanggal 3 Mei. Ini dong. Tanggal iki 15. Pesan ini melakukan transaksi. Transaksi tanggal. Ayo tinggal 1 menit lagi. Oh iya berarti kembali. Sudah. Lagi keterangannya apa ya? Ciwi-ciwi pinter Pelunasan ini. kita. Bukan. Enggak wes ya. Lebih utang, pelunasan utang. Sudah. Yang lainnya? Sudah Bu. Ya. Sudah, Bu. Sebelum Ibu tunjuk, mungkin ada di sini 2 kelompok perwakilan. Ketua kelompoknya saja yang maju, ada yang berkehendak. Baik, Bu. Boleh kelompoknya Bu. Rima Dan Mas Jun, Bu. boleh perwakilan ketuanya ya, silakan. Berarti Rima dulu, Bu ya. Maju berdua, Oh, berdua. perwakilan. Kamu Perhatikan baik-baik ya. Di sini kita akan membandingkan nih hasil diskusi. Oke, untuk kelompok Rima. Ya. Kelompok berapa Rima? 3, 4. Kelompok 4. Maksudnya kelompok 5. Oke, di sini ada kelompok 4 dan 5. Sebelumnya beri tepuk tangan dulu dong. Semangat ya untuk maju. Ya. Coba kelompok 4 nih, nomor 1 sebutkan gimana? Baik, jadi yang tugas pertama, jadi nama akun kas itu berada di aset, Bu. Oke, untuk kelompoknya Mas Jun apa setuju? Ya, kas ada di aset. Yang lain? Betul. Iya, jadi kas ini masuk aktiva lancar. Jadi akas juga termasuk dalam aset, harta, atau disebut juga dengan aktiva. Untuk nomor 2 silakan, kelompok Mas Jun dulu. Yang nomor 2, hak paten berada di aset. Untuk kelompok 5, Sama, Bu, di aset. apakah ada yang berbeda? Sama. Betul, hak paten ini termasuk aset karena hak paten termasuk aktiva tetap yang tidak Berwujud. Next, yang nomor 3 nih, untuk kelompok 5. Nomor 3, utang gaji itu masuk dalam liabilitas atau kewajiban utang. Untuk kelompoknya Mas Jun, Utang gaji masuk di liabilitas juga. ada yang berbeda? Ada yang tahu nggak kenapa kok utang gaji masuk liabilitas? Karena kewajiban. Ya, betul sekali. Ya, betul. Lanjut, yang nomor 4, kelompok Mas Jun dulu. Pref masuk ke ekuitas. Untuk 5, Sama, Bu, Sama. masuk ke modal. ada yang berbeda nggak di sini? Ada yang tahu nggak pref itu apa sih? Ya, pref itu bisa diibaratkan sebagai pengambil sebagian uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Lanjut nomor 5, yang salah dicoret dan dibetulkan bagian mana ya? Nomor 5, beban listrik di beban. Oke, Ya, kelompok. beban listrik di beban juga. Betul. Nah, di sini kan ada yang berbeda nggak nih? Beban di sini kan ada 2, beban usaha dan beban di luar usaha. Untuk beban listrik ini masuk beban yang mana? Beban di luar usaha. Yuk. Dari siapa sih? Dari saya. Ayo, di luar usaha apa? Beban usaha. Kenapa kok beban usaha? Ya, listrik itu kan dibutuhkan oleh perusahaan ya. Ya, jadi masuk ke beban Usaha. Next, nomor 6 gantian. 5. Nomor 6, utang hipotek ada di liabilitas. Ya. Sama, Bu. Jadi di utang hipotek itu di liabilitas. Ada yang berbeda nggak? Sama. Coba Rima sih. Iya. Kenapa utang hipotek masuk liabilitas? Apa sih utang hipotek itu? Utang itu, Bu.
Yang iya, utang yang dari perusahaan Bu. Jadi setiap utang berarti masuk di liabilitas Bu. Jadi gini ya, utang kan di sini ada dua nih, utang gaji sama utang hipotek. Ya, Iya. utang gaji ini termasuk utang jangka pendek. Sedangkan utang hipotek ini masuk utang jangka panjang. Karena di sini tuh ada kayak yang Beda. di apa namanya, misal kita mengutang nih, nah jaminannya itu rumah kayak properti yang betul sekali Fahri. Ya, lanjut next. Nomor selanjutnya. Oh, jadi selanjutnya laba ditahan. Di utang Bu. Utang Iya. sama Mas Jun. Ada di ekuitas. Ada di ekuitas. Ini siapa yang memilih ekuitas? Ekuitas. Gimana sih masuk? Di liabilitas Bu. Ekuitas. Alasannya? Kenapa kok bisa masuk? Jadi kan laba ditahan, berarti kan aset kita ditahan oleh perusahaan Bu. Oleh yang lain. Berarti itu termasuk utang dari si ini Bu, daripada termasuk utang kalau menurut saya Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi di sini laba ditahan itu modal yang ditahan, sebagian ditahan oleh perusahaan. Kan investor itu pasti mendapat keuntungan atau laba, tapi itu tidak dibagikan sepenuhnya, ditahan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi laba ditahan itu masuk modal. Modal. Itu ekuitas. Selanjutnya next. Laba penjualan kendaraan masuk ke pendapatan. 5. Sama Bu di pendapatan. Ya, ada yang berbeda tidak? Sama. Nah, laba penjualan kendaraan masuk pendapatan. Pendapatan usaha. Perusahaan atau di luar usaha nih? Usaha. Kenapa kok usaha? Pendapatan usaha. Kan penjualan kendaraan. Iya, ada penjualan. Jadi usaha kita. Nomor 9, lanjut. Beban bunga masuk di beban. Ya, terus Sama Bu di beban. beban bunga ada yang masuk selain di beban. Tidak ada sama. Tadi beban listrik masuk di beban. Beban usaha. Iya. Beban bunga masuk mana nih? Di usaha, beban usaha atau di luar usaha? Di luar usaha. Beban bunga. Yakin beban bunga dari beban usaha? Yang benar, beban bunga itu masuk di beban, itu bukan cuma ada di beban di luar Luar usaha. Nomor yang terakhir. Pendapatan bunga masuk di pendapatan. Sama Bu di pendapatan. Oke, tadi laba penjualan kendaraan itu ada di pendapatan usaha. Usaha. Pendapatan bunga di mana? Luar usaha. Pas semua ya. Kamu. Luar usaha Bu. Kenapa? Kan bunga ini identik dengan perusahaan lain, dengan bank ya. Kan kita mendapatkan bunga dari bank itu. Kan misalnya laba penjualan kendaraan kan kita yang produksi jual dapat ke kita. Kalau pendapatan bunga kan dari banknya. Banknya. Artinya nomor 2 nih. Untuk kolom yang paling atas sendiri. PT Iklan Andalan. Yang andalan. Sama? Sama. Ada yang berbeda? Sama. Lanjut yang kedua. Bukti penerimaan Diterima kas. dari yang itu. Tengah itu. Iya, bukti penerimaan kas Bu. Sama? Sama. Oke. Untuk nomor BKN-nya 5. 00231. Sama 00231. Oke, ada nomor BKN-nya berapa anak-anak? Ada yang berbeda? Oke. Selanjutnya diterima dari PT PT Mandiri. Mandiri. lanjut untuk keterangan jumlah. Di siapa nih? 10.500.000. Untuk nomor ceknya 342. berapa nomor ceknya? 342. Untuk tanggal selnya 3 Mei 2022. Betul, ada yang kebalik nggak? Tidak. Keterangannya apa nih? Pelunasan piutang, nomor fakturnya 0021. Ya. Untuk 5? Kosong. Belum
kira nggak ada titik-titiknya. Berarti nggak. lagi ya nanti. Ya Bu, baik Bu, mohon maaf Bu. Keterangannya ini pelunasan piutang disertakan dengan fakturnya. Karena kan ini piutang tadi kan ada faktur penjualan ataupun pembelian. Jadi harus disertakan nama fakturnya. Fakturnya. Tanggal diterima 15 Mei 2022. diterima oleh Hambali. Request buat kita semua. Silakan. Ingin tahu nih apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran yang telah Ibu berikan? Ada yang mau buka? Ya, silakan. Saya Bu. Baik. Jadi hal yang saya dapatkan dari kelas ini yaitu saya bisa tahu nih kalau beberapa akun itu ada di debit sama di kredit gitu. Awalnya kan saya masih belum paham. Nah, akhirnya saya bisa paham nih terkait hal itu. Terus masalah ini juga bukti penerimaan kas dari kwitansinya. Nah, ini saya kan juga masih belum paham terkait hal ini. Akhirnya saya juga bisa paham karena dipelajarin. Oleh karena itu, saya berterima kasih juga kepada Ibu karena bisa membuat saya juga bisa paham akan hal ini gitu Bu. Apakah ada yang ingin memberi kelukesan dan apa sih? Ada yang mau tawarkan versi susah tidak? Saya Bu. Kalau kita belajar mudah atau susah ini? Mudah. Sangat mudah sekali kalau Bu Anjani yang menjelaskan. Belum masuk ke persamaannya loh ya. Nanti kalau udah masuk ke persamaannya harusnya dulu. Oke? Oke Bu. Baik, untuk mengukur pemahaman individu kalian, Ibu akan beri tugas nih, quizzes. Quizzes tersebut, Ibu akan share linknya ke dalam grup. Baik Bu. Diperhatikan baik-baik ya. Siap. Dan batas pengerjaan quizzes ini terakhir besok hari Sabtu pukul 7 pagi. Baik Bu. Siap Bu Anjani. Beri kesempatan 1 kali mengerjakan. Jadi Bu mohon quiz ini dikerjakan sebaik-baiknya dan jangan mengasal menjawab ya anak-anak. Baik Bu Anjani. Apakah link quiznya sudah masuk? Sudah Bu Anjani sudah masuk. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan belajar nih memasukkan akun yang sudah kita bolongkan ke dalam persamaan Dasar akuntansi. Nanti di sana kita belajar memasukkan dan menghitungnya sampai ke laporan keuangannya. Jangan putus semangat ya, tetap semangat. Baik Bu. Siap. Akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anjani untuk pertemuan ini. Terima kasih.